konsep keagamaan Muhammadiyah. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Rifki dan welcome back to my channel. Jadi guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep keagamaan Muhammadiyah. Nah, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kamu menekan tombol like, comment, dan subscribe supaya kamu bisa melihat saya konten-konten yang menarik selanjutnya ya guys ya. Nah, di sini tuh memiliki 3 konsep teman-teman. Yang pertama itu adalah Muhammadiyah dan Islam Wasatiyah. Dan yang kedua itu adalah Muhammadiyah dan Islam berkemajuan. Nah, dan yang ketiga itu ada yang namanya Manhaj Tarji Muhammadiyah. Jamaah. Oh, jamaah. Jadi kali ini saya jelaskan dulu yang pertama, yaitu Muhammadiyah dan Islam Wasatiyah. Nah, di dalam konteks Muhammadiyah katanya di sini Islam Wasatiyah itu dipahami sebagai pendekatan agama, yaitu yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oh, ternyata Islam Wasatiyah itu menurut pandangan Muhammadiyah itu dia di tengah-tengah guys. Jadi dia tidak dominan di kanan, tidak dominan di kiri. Islam Wasatiyah itu dia tuh juga moderatif. Jadi dia tuh tidak berpatokan khusus, dia tidak berlebihan di dalam praktik ibadah dan tidak terlalu yakin banget begitu lah. Maksudnya yakin tapi bagaimana nih? Dia tidak berlebihan loh dalam melakukan ibadah begitu ya. Dan poinnya juga kalau yang di Islam Wasatiyah itu dia toleran teman-teman. Jadi dia tuh toleransi, tidak menjudge agama orang lain. Dia tidak kalau ada agama orang lain, agamamu salah, yang benar itu Islam. Tidak begitu, dia menghormati agama yang lain. Jadi tak paham itu apa itu tadi Islam Wasatiyah. Dan yang kedua guys, kita bakal bahas apa sih Muhammadiyah dan Islam berkemajuan. Nah, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Islam berkemajuan adalah konsep khas Muhammadiyah yang menggambarkan Islam memberi solusi untuk kemajuan umat dan bangsa. Oh, jadi Muhammadiyah ini menggambarkan Islam sebagai solusi untuk memajukan umat dan bangsa. Nah, intinya ini Islam itu bukan hanya sekedar mengatur ibadah, tetapi juga mendorong kemajuan sosial, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Jadi karena di Muhammadiyah itu dia mengedepankan pendidikan juga guys, dan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Nah, ciri-ciri Islam berkemajuan itu bagaimana? Nah, dia itu yang pertama, dia tuh rasional, yaitu berbasis ilmu pengetahuan yang mendukung pengembangan sains dan teknologi. Nah, ciri-ciri yang kedua itu adalah responsif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar Islam. Dan ciri selanjutnya, dia itu mendorong umat Islam menjadi produktif, kreatif, selalu bekerja sama, dan berkontribusi ke dalam masyarakat. Oh, ternyata Islam berkemajuan dia tuh mendorong umat Islam menjadi produktif dan kreatif ya, dan saling bekerja sama ya guys ya. Makanya itu memang di Muhammadiyah itu kita sejahtera, adil, dan makmur sentosa. Dan konsep yang ketiga itu adalah Manhaj Tarji Muhammadiyah. Jamaah, oh jamaah. Oke, saya jelaskan ya guys ya. Manhaj Tarji adalah metode atau cara Muhammadiyah dalam memahami, mengkaji, dan tarji. Ya, berarti ini memilih pendapat yang paling kuat atau raji dari berbagai pandangan ulama. Oh, jadi dia itu mengkaji guys dan menetapkan hukum-hukum Islam. Itu mentarji, berarti memilih pendapat yang paling kuat. Maksudnya bagaimana? Muhammadiyah itu tidak memiliki mazhab yang maksudnya Muhammadiyah itu yang mana paling kuat apa jadi hadisnya, dia itu yang napilih Muhammadiyah. Prinsip ulama manhaj tarjihnya bagaimana kak? Prinsip utamanya itu yang pertama guys, saya jelaskan ya, balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang paling tertinggi. Jadi di Muhammadiyah itu dia mengambil hukum itu dari Al-Quran dan As-Sunnah teman-teman. Dan yang kedua itu menggunakan akal atau ijtihad. Jadi di sini di Muhammadiyah itu dia cari dalil-dalil yang sahih teman-teman. Jadi pastinya sudah pasti mantap gitu loh.
Nah, prinsip utama mahraj dan tajrid selanjutnya itu adalah menghindari taklid, yaitu menerima pendapat tanpa memahami dalilnya. Nah, di situ prinsip utamanya, guys. Dan prinsip utama yang lainnya itu adalah sifat kolektif, keputusan tajrid yang dihasilkan oleh para ahli dalam majelis tahrij dan tajrid, bukan oleh individu. Jadi dia itu ngambil informasi Muhammadiyah kan itu dari majelis-majelis yang tahrij, tarjih dan tajdid, bukan oleh individu. Jadi dia harus mengkaji dulu, guys, sebelum dia memilih dalil-dalil tersebut. Nah, dengan mahraj tarjih ini, ya Muhammadiyah itu bisa menetapkan fatwa begitu, teman-teman, pedoman ibadah dan panduan kehidupan modern secara lebih berstruktur, ilmiah dan relevan untuk di zaman sekarang. Jemaah, mungkin itu saja konten kita pada kesempatan hari ini. Alangkah baiknya buat teman-teman yang suka dengan konten saya, di subscribe ya, dan tunggu saja konten-konten saya selanjutnya. Bye bye.